Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Di informasi lalu lintas pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Denada, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di MT Haryono, Jakarta Selatan. Selamat sore pemirsa, kami melaporkan situasi arus lalu lintas secara langsung dari MT Haryono, Jakarta Selatan, di mana dapat kita lihat bersama sore hari ini lalu lintas dari arah Gatot Subroto maupun dari arah Selipi dan Grogol yang akan menuju ke arah Cawang dalam situasi ramai cenderung tersendat. Sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan pada sore hari ini. Begitu juga untuk lalu lintas di tol dalam kota dari arah Selipi yang akan menuju ke arah Cawang maupun yang akan mengarah ke Halim dalam situasi ramai dan tersendat. Dan kendaraan melaju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dihimbau untuk para pengendara untuk tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan saling menghormati sama pengguna jalan. Berikutnya untuk lalu lintas dari arah Halim maupun dari arah DI Panjaitan dan Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light dan selepasnya kembali lancar, dan lalu lintas saat ini dominasi oleh kendaraan roda 2. Begitu juga untuk lalu lintas di tol dalam kota dari arah Halim yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Selipi dan Grogol dalam situasi ramai lancar. Diimbau para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam presisi. Di informasi berikutnya, pemirsa, Kepolisian Air dan Udara, Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia atau Korpolerut Bahar Kampolri memperkenalkan teknologi canggih yang digunakan untuk meningkatkan pengawasan keamanan di perairan Nusantara. Kapal polisi Bisma 8001 ini dilengkapi dengan VG Observer kamera dan elektro-optik kamera. Penggunaan teknologi ini bertujuan untuk memaksimalkan pengawasan dan pencegahan tindak kejahatan di Laut Indonesia, seperti penyeludupan barang terlarang, illegal fishing, dan gangguan keamanan lainnya. Halo Sobat Polri, saat ini kita sedang di Korpol Airut Bahar Kampolri. Nah, sekarang ada di kapal Bisma 8001. Yuk kita lihat teknologi canggih di kapal ini. Nah, ini adalah salah satu teknologi kamera yang ada di kapal Bisma. Kamera VG Observer. Kamera ini merupakan alat bantu untuk mendeteksi di malam hari atau untuk mempermudah patroli di malam hari menggunakan suhu atau panas. Haluan 181. Yang kedua adalah kamera Electro-Optic Observation System, yaitu merupakan alat bantu untuk mempermudah penglihatan di sekitar kapal. Dalam rangka menekan aksi premanisme dan kejahatan jalanan, Polres Metro Bekasi Kota menggelar patroli skala besar melalui Operasi Berantas Jaya 2025. Operasi yang dilaksanakan pada Senin malam ini menyasar berbagai bentuk tindakan kriminal seperti pembalakan, debt collector ilegal, tawuran hingga tindak pidana jalanan lainnya. Kegiatan patroli diawali dengan apel kesiapan yang dipimpin langsung oleh Kabak Ops Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Agus. Usai apel, tim gabungan bergerak menyisir sejumlah lokasi rawan, diantaranya Jalan Jenderal Ahmad Yani, RSU Bella, Jalan KH Agus Salim, Jalan IR Juanda, hingga Jalan Khairil Anwar. Dalam patroli tersebut, petugas menemukan dan mengamankan sejumlah atribut ormas, termasuk 4 spanduk Gibas, 20 bendera Gibas, 12 bendera FBR, dan 3 bendera Ormas Mades Nusantara. Operasi Berantas Jaya 2025 dijadwalkan berlangsung selama 15 hari, mulai dari 9 hingga 23 Mei 2025, dan dilaksanakan serentak di seluruh jajaran Polda Metro Jaya, termasuk di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, melalui Kabak Ops menyampaikan bahwa dalam patroli tersebut, pihaknya mengerahkan sebanyak 138 personil gabungan.
Petugas terdiri dari unsur Polri termasuk fungsi Reskrim, Samapta, dan Intelkam serta personel dari jajaran Polsek, TNI, dan Satpol PP. Patroli ini difokuskan pada area publik dan lokasi-lokasi yang dinilai rawan terhadap potensi gangguan Kamtibmas dan aksi premanisme. Sasaran utama meliputi kejahatan seperti premanisme, begal, pencurian kendaraan bermotor, tawuran, aktivitas debt collector ilegal, serta oknum organisasi masyarakat yang meresahkan dan menduduki lahan tanpa hak. Pihak Polres menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan negara tidak boleh kalah oleh aksi premanisme. Oleh karena itu, kehadiran negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat harus terus ditunjukkan. Langkah pencegahan melalui patroli rutin akan terus dilakukan secara intensif dan masif. Selain patroli, imbauan kepada masyarakat juga disampaikan melalui media sosial, serta pemasangan spanduk di titik-titik strategis sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Dari Humas Polres Metro Bekasi Kota melaporkan untuk Polri TV. Markas Komando Satuan Brimob Polda Sumatera Utara menjadi lokasi kunjungan edukatif yang penuh antusiasme dari 48 siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu atau SDIT Khairul Rahman. Didampingi oleh 9 orang guru, kunjungan ini bertujuan untuk mengenalkan lebih dekat tugas dan fungsi Korps Brimob Polri sebagai pasukan elit yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan negara. Berikut informasi selengkapnya. Rombongan siswa SDIT Khairul Rahman disambut hangat oleh Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, Kompol Iwayan Danuwijaya, di Auditorium Dira Brata. Dalam kegiatan ini, para siswa mendapatkan pemaparan mengenai peran dan tugas Brimob, serta diperkenalkan dengan berbagai peralatan canggih dan kendaraan taktis yang digunakan dalam operasi khusus. Personel Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara dengan sabar dan antusias menjelaskan fungsi dan cara kerja peralatan seperti One Terror, J-Bom, KBR, dan perlengkapan lainnya yang biasa digunakan dalam menghadapi situasi berisiko tinggi. Para siswa pun terlihat sangat antusias dan menunjukkan rasa kagum terhadap kemampuan dan kesiapan pasukan elit Polri ini. Salah satu momen yang paling berkesan bagi para siswa adalah kesempatan untuk menaiki langsung kendaraan milik Satuan Brimob. Pengalaman ini memberikan mereka gambaran nyata tentang bagaimana pasukan Brimob bergerak dan bertugas di lapangan, sekaligus memicu rasa bangga dan kagum terhadap aparat keamanan negara. Komandan Satuan Brimob Polda Sumatera Utara Kombes Pol Rantau Isnur Eka menyambut baik kunjungan ini dan menyampaikan rasa terima kasih kepada para siswa dan guru SDIT Khairul Rahman. Kombes Pol Rantau Isnur Eka berharap kegiatan ini dapat memberikan wawasan yang berharga dan menumbuhkan motivasi pada generasi muda untuk mencintai tanah air serta menghargai pengorbanan dan kerja keras aparat keamanan dalam menjaga stabilitas nasional. Dari Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Wakapolda Kalimantan Tengah Brigjen Pol Rahmat Setiadi menjadi narasumber dalam kegiatan kuliah praktisi yang digelar oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik atau FISIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, UMPR pada Kamis. Pemirsa, Wakapolda Kalimantan Tengah Brigjen Pol Dr. Rahmat Setiadi SIK SHMH memberikan materi kuliah praktisi dengan tema Strategi Implementasi Kepemimpinan Kolaboratif guna mewujudkan Harkamtibmas di Bumi Tambun Bungai. Kegiatan ini dilaksanakan langsung di Aula Utama Kampus Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kegiatan yang berlangsung secara tatap muka di Aula Utama Kampus 1 UMPR, Jalan RT Amilono, ini mengangkat topik strategi implementasi kepemimpinan kolaboratif guna mewujudkan Harkamtibmas di Bumi Tambun Bungai. Dalam paparannya, Brigjen Pol Rahmat menyampaikan bahwa kepemimpinan kolaboratif memiliki peran yang penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, kepemimpinan yang bersifat kolaboratif tidak hanya membangun kepercayaan publik, tetapi juga membantu aparat kepolisian dalam menciptakan situasi yang kondusif di wilayahnya. Ia menjelaskan bahwa saat ini komitmen terhadap terwujudnya Harkamtibmas di Kalimantan Tengah telah menjadi perhatian bersama.
Sejumlah upaya telah dirancang, termasuk pembentukan tim kerja pelatihan untuk personel Polri, serta pembangunan berbasis pelibatan seluruh elemen masyarakat dengan pendekatan strategi yang adaptif dan inovatif. Brigjen Pol Rahmat juga mencontohkan bentuk-bentuk kolaborasi profesional yang telah berhasil, antara lain pengamanan selama tahapan hingga pasca pelaksanaan pilkada, pemberantasan narkoba di wilayah Kampung Puntun, serta penurunan angka tindak pidana konvensional. Polisi itu harusnya kan pelayan. Juragannya siapa? Ya masyarakat. Kira-kira seperti itu. Yang merentahkan adalah masyarakat. Anak muda sekarang di netizen kan selalu ngomongnya tadi, lu kan gue gaji, polisi harus ngikutin kita. Itu betul itu. Saya tidak menolak situasi itu, karena kita ya to protect, bagaimana membuat aman dan nyaman masyarakat kita melayani supaya masyarakat beraktivitas dari rumah sampai tempat aktivitas itu bisa dengan nyaman. Jadi macam-macam ya, ada yang berangkat ke rumah untuk kuliah seperti adik-adik sekalian, ada yang berangkat dari rumah untuk kerja seperti bapak ibu sekalian, ada yang berangkat dari rumah untuk melakukan aktivitas lainnya, belanja, olahraga, dan sebagainya. Tak hanya itu, kolaborasi juga tampak dalam dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional dan swasembada pangan di Provinsi Kalimantan Tengah, serta penyelesaian konflik sosial yang mengedepankan pendekatan berbasis kearifan lokal. Di akhir sesi, Brigjen Pol Rahmat menyampaikan harapannya agar sinergi antara kepolisian dan masyarakat dapat terus diperkuat demi menjaga kondisi keamanan dan ketertiban di Bumi Tambun Bungai tetap kondusif. Sebagai penutup kegiatan, pihak UMPR menyerahkan penghargaan kepada Brigjen Pol Rahmat atas kontribusinya sebagai pemateri. Ia juga menerima apresiasi atas karya tulisnya yang berjudul Transformasi Polri dan Astacita melalui sinergi inovatif untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dari Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tim Tipiring Subdit Kasum Direktorat Samapta Polda Maluku Utara berhasil menggagalkan peredaran minuman keras ilegal di Kelurahan Baliaro Sabtu pada 10 Mei. Seorang tersangka diamankan bersama ratusan liter miras jenis cap tikus dan akar yang siap diedarkan. Berikut laporan dari personil Humas Polda Maluku Utara, Bribda Alma. Pemirsa, tim Tipiring Subdit Gakum di Samapta Polda Maluku Utara menggagalkan peredaran miras ilegal di Kelurahan Baliaro. Ratusan miras tradisional jenis cap tikus dan akar diamankan bersama satu orang pelaku. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Penangkapan ini dilakukan setelah petugas menerima laporan masyarakat mengenai aktivitas penjualan miras ilegal di wilayah tersebut. Dipimpin oleh Aibda Moh Yusrin Fadel, tim langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pemeriksaan mendalam. Sesampainya di lokasi, petugas menemukan sejumlah barang bukti miras yang disembunyikan di dalam sebuah kamar kos. Pelaku yang diamankan berinisial NH, 45 tahun, warga desa Tedeng, Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat. Tersangka diamankan bersama barang bukti berupa 16 dirigen cap tikus ukuran 25 liter, 7 botol akar ukuran 1,5 liter, 3 kantong akar ukuran 600 ml, dan 7 kantong cap tikus ukuran 600 ml. Seluruh barang bukti telah diamankan dan diserahkan kepada Piket Siaga Mako, Direktorat Samapta Polda Maluku Utara untuk proses lebih lanjut. Kasubdit Gasum Direktorat Samapta Polda Maluku Utara, AKBP Dedi Wijayanto juga mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan segala bentuk tindak kriminal, termasuk peredaran miras ilegal.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribdalma Polda Maluku Utara melapor untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.